谢谢。Oke, 同学们，大家下午好。Oke, selamat sore teman-teman semua. 欢迎大家参加今天的回答问题节目. Ya, welcome teman-teman untuk ikut acara program menjawab hari ini. 很高兴又能和大家见面 ya, senang sekali bisa ketemu teman-teman semua. 大家都在哪儿？ teman-teman pada sore hari ini ada di mana? 可能有的在公司，有的在perusahaan atau kantor, mungkin juga ada yang di rumah ya. Nggak apa-apa, teman-teman boleh sambil jawab saya untuk menjawab pertanyaan yang sudah teman-teman kirimkan ke Panjang. Oke, baik. Oh, 大家都过得怎么样? Apa kabarnya teman-teman semua? 大家都过得怎么样? itu bagaimana ya? 过得 itu melewati. Kalau misalnya mau tanya kabar yang ibaratnya hubungannya sudah lebih baik, kita boleh menanyakan 你过得怎么样 gitu ya. Kamu melewatinya dengan bagaimana? Artinya sama ya. Apa kabar ya? 大家 tinggal ganti ya teman-teman ya subjeknya ya. 你过得怎么样? 过 itu artinya melewati ya. Pakai partikel ini. 过得怎么样? Mungkin ini belum ada ya. 你过得怎么样? 大家过得怎么样 ya. Artinya apa kabar? Nah, terus mungkin teman-teman akan tanya, bedanya apa dengan ni hao ma? Kalau ni hao ma itu kayak kita baru kenal orang gitu ya. Terus kita boleh bilang apa kabar ya? Sama ya. Tapi kalau temanan, kita benar-benar pengen dia bercerita tentang bagaimana sih kondisi akhir-akhir ini. Nah, boleh teman-teman bilang, ni guo de zhenmeyang ya. Guo ini artinya melewati. Melewati itu melewati kehidupan gitu ya. Zhenmeyang adalah bagaimana. Nah, te-nya ini partikel ya teman-teman ya. Nanti ada modul, saya lupa ya modul keberapa yang akan kita bahas dengan sangat lengkap tentang te. Kita ada 3 macam te, di mana yang te ini, yang saya lingkari itu, dia menghubungkan si verb dengan komplement. Nah, komplement yang kita bilang itu biasanya kata kerja ya. Kata kerja, kata sifat, ya, atau keterangan yang menerangkan si kata kerja, keterangan yang menerangkan, oke, tempat saya nggak cukup ya, menerangkan si kata kerja. Contoh ya, 老师我过得很好. Ya nggak? Jadi saya melewatinya sekalian satu ya jawabannya. Jadi satu paket, misalnya kalau kita ditanya itu, kita bilang, oh, 我过得很好 gitu ya. Sama, teman-teman masih ingat ya kalau pertanyaan jawabannya tinggal disalin. Bagian yang ditanya itu yang dijawab gitu ya. Tidak perlu mikir, aduh ini susunannya gimana ya gitu ya. Jadi menurut saya kalau ada pertanyaan kita tinggal jawab. Itu jauh lebih mudah kan teman-teman, nggak perlu pikir oh grammarnya gimana. Jadi bagian yang ditanya itulah yang dijawab ya. 我过得比如说很好. Kalau 很好 kita udah dapat ya kosakatanya ya. 很好. Contoh ya, saya kasih pinin dulu. 我nya 3 ya. 我过得很好. 很好ya, sangat baik ya. 过得 udah tadi saya jelasin. Jadi si 很好 itu menerangkan bahwa melewatinya dengan bagaimana? Melewatinya dengan sangat bagus. Sangat bagus maksudnya, oh ya semua dilancarkan, sehat, pekerjaan dimudahkan ya. Segala hal itu umum sekali ya. Oke. Sambil teman-teman screenshot, mungkin saya boleh ya lihat ke chattingan teman-teman. 我们今天没有什么问题 ya, kita pertanyaan hari ini tidak banyak. 所以如果同学们有问题的话，可以写在我们的评论区。
Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh teman-teman silakan ketik di chat ya. Nanti saya jawab. Oke, 听到了哦，ada Ibu Cai Taoyin 我在公司，ada Pak Johannes juga jelas ya，清楚是吧？好的，再来 ada Ibu Silvana ya, selamat sore semua ya. 下午好 Ibu. 下午 itu sore, kalau kita mau bilang selamat kita boleh tambahkan 好 yang artinya good, bagus gitu ya di bahasa Inggris. Jadi dia sepertinya memang translatean 下午好 gitu ya. 下午 sore, 好 jadi ditambahkan 好 jadi selamat sore ya. Jadi dapat 2 kosakata ya Bu. Usahakan boleh mulai mengetik dengan bahasa Mandarin ya, karena menurut saya ini satunya kesempatan teman-teman bisa ya sudahlah saya recall nih gitu ya, kosakata yang saya sudah pelajari selama ini saya coba ketik. Jadi yang penting teman-teman nggak perlu merasa aduh saya salah atau saya kurang tepat, nggak apa-apa ya, namanya forum belajar justru memang harus salah. Maksudnya justru memang kalau teman-teman nggak tahu atau teman-teman berawal kesalahan baru bisa jadi tahu ya, jadi nggak apa-apa ya. Saya revisi pun teman-teman nggak perlu merasa aduh saya salah nih yang lain benar, nggak apa-apa ya. Dalam forum belajar tetap ada yang seperti itu dan wajar. Bahkan saya sendiri juga kadang-kadang lagi cepet nggak connect gitu ya, maksudnya cepet terus saya fokus ke mana saya bisa salah, benar nggak? Jadi nggak apa-apa, semua orang bisa begitu. Yang penting tahu oh iya saya salah, tinggal diperbaiki gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Oke, saya lanjut dulu berikutnya. Sebentar, saya baca dulu ya. Oke, baik di sini ya. Ada Ibu Melisa, 我在公司 ya. Oke, baik ketikannya sudah benar. Ada Ibu Lilian, 我在公司. Wah, 大家很多都在公司对吧？banyak kan di kantor ya. Oke ya, 所以我觉得大家很有心 ya. 很有心是什么意思？kalau kita translate direct tuh sangat punya hati gitu ya. 很有 itu punya sin hati. 很有心 itu maksudnya serius gitu ya, menaruh hati gitu ya. Kalau kita bilang artinya walaupun mungkin teman-teman di kantor sibuk tetap gitu ya on Zoom-nya ya. 非常感谢大家。再来ya Ibu Lilian 下午好，挺好的老师 OK 呀。你呢？我也挺好的，挺好的呀，sama dengan 很好。Ya, kita ada beberapa kali ngulang, boleh pakai 挺好的, yang penting perlu tambahin te di belakang ya. Oke, baik ya. Terus ada Ibu Melisa, 我过得很好. Wah, pindinya udah benar semua ya. Ada Ibu Cai Taoyin, 我很想您老师，我也很想大家呀。真的很抱歉啊。最近真的太忙了gitu ya. Sorry ya teman-teman ya, kata Ibu Cai Taoyin saya kangen lausir. Ada beberapa teman-teman juga direct message ke saya gitu ya, katanya ada yang kurang kalau nggak ada sesi saya. 我知道我也很想大家. Saya juga kangen ya teman-teman ya, memang udah jadi habit ya. Teman-teman bayangkan sudah mau 3 tahun ya teman-teman ya, apa lebih ya? Oh ya uang lah ya, jadi udah jadi satu habit. Saya juga kangen ya, cuman belakangan ini benar-benar sibuk banget ya, semua sudah offline. Begitu offline semua kegiatannya langsung gitu ya. Kalau dulu online kan cuma Zoom, banyak hal yang kita tidak bisa lakukan. Terutama pekerjaan saya berhubungan dengan klien, terus berhubungan dengan tim, ya kegiatan offline-nya benar-benar ya. Tapi saya happy ya, masih tetap bisa bagi waktu, masih bisa. Pokoknya yang saya bisa, saya pasti gitu ya. Saya tidak akan izin kayak gitu ya. Jadi sore ini senang bertemu teman-teman semua ya. 好，再来 Ibu Katarina. 我在回家的路上 betul ya, sudah benar. Terus 我过得很好，老师您呢？我也过得很好呀，谢谢您. Ibu Katarina ketikannya sudah benar. Sorry, 很nya yang ini ya. Nah, yang Ibu muncul, nggak apa-apa ya, sambil karena kita nggak banyak pertanyaan, jadi saya bisa bahas. Ini teman-teman. Sebenarnya maksud saya ada clue-clue yang teman-teman bisa jadikan patokan. Contoh ya, yang atas saya tulis hen, yang Ibu Katarina ketik, nggak apa-apa Bu, saya jadikan contoh. Tapi maksudnya buat teman-teman jadi ada clue gitu ya, bahwa walaupun huruf Mandarin, kita tetap lumayan nggak harus yang ngeblank banget ya. Contoh ini ya, kebetulan ada sama, jadi enak. Teman-teman lihat yang saya tulis atas dan bawah beda nggak sih? Pasti bisa lihat ya, beda ya. Nah, jadi
Kalau hen itu sangat ya, sangat itu berarti kita bilang ya sangat ya, teman-teman paham arti sangat. Nah, di mana sampingnya ini gitu ya, sambil saya bahas sedikit Hanzi. Sampingnya ini adalah 双人旁, 双人, 双人, 双 itu double, 人 itu orang, 旁 itu samping. Ya, nanti kalau kemarin saya pernah bahas di kelas, ada yang minta, Laoshi ada kayak giniannya, boleh nanti saya susun ya teman-teman ya. Yang saya bilang akan susun kan, cuman tunggu ya, saya satu-satu saya kelarin dulu gitu ya. Nah, jadi 双人旁 berarti berhubungan sama orang, terus orang kalau double jadinya apa? Banyak gitu ya, jadi sangat. Maksudnya tingkatnya dari biasa menjadi sangat. Sampai di sini oke nggak teman-teman? Maksudnya teman-teman jadi paham, oh ini hen-nya artinya sangat ya, dan bacaan ada 3. Nah, kalau yang diketik satu lagi, yang saya tulis juga, ini teman-teman lihat samping kalau teman-teman duduk berarti samping sebelah kanannya sama kirinya yang beda, benar nggak? Nah, kirinya yang beda, saya tulis di sini ya. Ini adalah, oke, layarnya udah muncul ya. Ini adalah dari hati. Hati kan sebenarnya sin ya, hati ya. Ini diberdiriin hatinya ya. Jadi teman-teman bisa kebayang hatinya diberdiriin. Jadi yang saya tulis, shu itu tegak, sin hati, pang samping ya. Saya ngomong dulu, mungkin nggak tulis terlalu dalam, tapi biar saya bercerita dulu bahwa bisa ditebak-tebak, kira-kira ada clue gitu ya. Walaupun teman-teman merasa, aduh, huruf Mandarin banyak banget gitu ya, tapi enggak ada clue. Nah, begitu teman-teman lihat, oh iya nih mirip ya Laoshi ya. Nah, dulu Laoshi saya bilang ya, kan kayak kita dulu belajarnya langsung Hanzi, nggak langsung pinyin gitu ya. Jadi Hanzi, begitu kita ketemu satu huruf Mandarin, misalnya saya udah kenal hen gitu ya. Nah, tapi begitu muncul yang bawah, yang saya tulis di bawah ini, saya bisa kira-kira menebak, ini mirip hen, kayaknya mungkin bacanya hen juga gitu ya. Nah, ketika cari di kamus, ternyata ketemu kayak gitu. Jadi, 以前我的老师常常说有边读边没边读上下. Saya coba translate ya. Jadi 有边读边没边读上下. Artinya kalau samping baca sampingnya mungkin bacaan ini mirip gitu. Nah, kalau meipian tuh maksudnya kalau bukan yang huruf yang damping sangsia itu atas bawah ya. Nah, atas bawah itu komponennya kayak gini. Saya izin ya untuk lingkari itu namanya atas bawah. Teman-teman lihat yang saya lingkarin tennya atas dan bawah komponennya. Kalau kiri kanan itu kayak hen ya. Nah, yang saya mau jelasin tadi lebih ke struktural. Nah, berarti teman-teman bisa nebak, misalnya ketemu huruf ini. Lalu ini bukan hen sih, karena beda sampingnya, tapi ada mirip-miripnya. Oh, mirip-mirip mungkin di kamus kan lumayan membantu, bener nggak? Kalau saya dulu begitu ya. Jadi ya awal-awal tuh kayak meraba ini harusnya belum jadi, ya udah saya cari kamusnya caranya begitu. Nah, cuma sampingnya yang tadi yang saya bilang shu xin pang itu berhubungan dengan hati. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, oh saya tahu huruf ini artinya hen itu nada keempat artinya benci ya. Oke, saya lupa ganti warna, tapi nggak apa-apa ya, biru tetap kelihatan ya. Benci. Jadi teman-teman berasa nggak, oh iya ya, hen, benci, berhubungan dengan hati. Kayak gitu ya. Jadi lumayan lah, lumayan membantu kalau bagi saya ya, di mana, oh iya ya, ada ceritanya. Jadi nggak semua dihafal ya. Oke ya, jadi Bu Katarina mungkin pas milih hurufnya itu kelewatan. Kadang-kadang dia muncul, misalnya kita ketik HEN, dia muncul samping-sampingan. Jadi kita salah pilih. Nggak apa-apa ya, itu bukan salah. Bisa jadi kita pas salah pilih, tapi kita tahu hurufnya yang mana. Cuman dengan begini, saya bersyukur dan saya juga berterima kasih. Kenapa? Karena dengan begini saya bisa ceritain ke teman-teman. Kalau saya mikirin sendiri, nggak muncul gitu ya. Tapi begitu ada ini, saya bisa cerita ke teman-teman. Menurut saya sangat berterima kasih ya. Oke ya, jadi semoga dengan lewat cerita-cerita seperti ini, teman-teman merasa, oh iya ya, huruf Mandarin ternyata ada clue ya gitu ya. Nggak sama sekali buta gitu ya. Enggak, jadi percaya sama saya. Makanya
penting sekali kita open mind dulu bahwa ada cara untuk mempelajari, bukan sulit gitu ya. Kalau sulit, pikiran kita udah nutup. Jadi kita udah memandang semuanya sulit. Tapi begitu teman-teman percaya sama saya dan mau terbuka, ada cara untuk mempelajari. Bukan cuma Mandarin, teman-teman, semua hal. Yang penting teman-teman temukan clue atau mungkin aha atau apa gitu ya sebutannya. Menurut saya semua ada, mau bidang apapun. Saya percaya hal itu ya. Oke, baik. Saya lanjut dulu ya sampai teman-teman kalau mau screenshot. Semoga menarik ya. Bagi teman-teman benar-benar basic banget gitu ya. Aduh, ternyata huruf Mandarin nggak sesulit yang saya bayangkan ya. Oke, baik. Kita lanjut dulu, ada Ibu Ratna juga ya. 老师,同学们,大家好,下午好. Ya, ketikannya sudah benar ya. Ada Ibu Wendy. Ibu Wendy ya benar ya. Sorry ya kalau ada salah ya. Ibu Wendy, 下午好,老师. Oke, terus kadang-kadang sorry, apakah ini Bapak atau Ibu? Kalau salah, mohon maaf ya. Nanti boleh bantu revisi bawah. Misalnya, 老师 saya ini Bapak gitu ya, atau saya ini Ibu gitu ya. Oke, baik, saya lanjut dulu ya. Ada Ibu Silvana ya. Terima kasih Cah 老师 atas sapaannya. Baik, 老师 saya akan coba terus. Iya, Ibu, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ibu coba misalnya menjawab selamat sore dalam bahasa Mandarin. Menurut saya itu akan lebih cepat nempel gitu ya daripada kita hafal. Menurut saya itu ya. Terus terang saya terus berusaha menyimak. Iya, nggak apa-apa Bu ya. Justru Ibu ketemu saya, Ibu investasi waktu lewat Zoom gitu ya. Di sela-sela kesibukan, saya pengen sesuatu dapat gitu ya, antara jadi pede, minimal gini ya, teman-teman ya, kita bersyukur minimal pede lah saya ngomong xiao hao gitu ya, minimal pede saya tulis 老师 dengan pinyin yang benar. Itu dulu nggak apa-apa ya. Jadi jangan memandang cuma begini. Nggak, kalau kita ya itu ya tergantung ya, kita memandang gelasnya setengah penuh atau setengah kosong gitu ya, kalau dikasih satu gelas padahal barangnya sama. Nah, sama. Saya berpikir ya teman-teman punya ekspektasi misalnya oh lancar gitu ya, bisa ngomong, oke, itu ekspektasi, tapi kita perlu mulai dengan step by step, benar nggak? Nah itu ya, jadi semoga bisa jadi semangat buat teman-teman semua. Kita lanjut, ada Ibu Grace ya. 我在家里老师. Oke, baik Bu Grace, ketikannya sudah benar. Terus ada Ibu Wendy ya, Ibu Weni, Ibu Weni, sebentar. 同学们下午好. Iya benar, Ibu udah koreksi ya, 学 pakai XUE. 好，很棒, hebat ya. Terus ada Pak Amin juga. 我在家里. Baik, ketikannya juga sudah benar ya. Terus ada Pak Andreas. 晚上好老师,我有一个问题. Oke ya, spellingnya udah benar. 这两个句子 mungkin ya, kedua kalimat ini 是否具有相同的含义?具有 itu memiliki, 相同 sama 含义. 含义 itu makna ya, arti ya. 这两个句子 boleh ya, 句子 mungkin ya Pak ya. Oke, atau tergantung Bapak masukin ke dalam translatannya apa. Tapi kalau saya boleh koreksi, 这两个句子 ya, 这两个句子, 句子 itu kalimat. Oh iya, saya lupa. 等一下. 句子 ya. Itu pininnya, huruf Mandarinnya bawah ya. Terlalu mepet, saya tulis agak jarang. 句子. 句子 itu adalah kalimat. Oke, baik. 他为什么在这里? 他干嘛来的? 相同的含义, memiliki makna yang sama gitu ya. Itu iya, mungkin hampir mirip maknanya. Tapi ya tergantung. Kalau kita mau, yang pertama kan Bapak ketiknya adalah 他为什么在这里? Dia mengapa di sini gitu ya. Atau 为什么他会在这里? Mengapa dia bisa di sini ya. Jadi kita berpikir harusnya dia lagi posisi di mana, kok dia ada di sini. Boleh. Artinya kita sebenarnya pengen tahu alasan kenapa dia hari ini bisa di sini. Contoh, hari ini jam kerja gitu ya.
Terus kita kedatangan orang ini di mana kita tahu dia karyawan, dia kerja, kok bisa di sini ya? Nah, jadi lebih ke mengapa dia ada di sini atau apa sebab kenapa dia bisa ada di sini? Oh, dia cuti terus karena dia di sini karena dia ada urusan yang apa sekalian dari kantornya dan bla bla bla, misalnya contoh ya, 他为什么在这里? Tapi kalau yang kedua, Pak, eh, artinya itu, nah itu ya yang saya bilang maksud dari pembicara sebenarnya agak berbeda sih Pak ya. Nah, 他干嘛来的? Itu kayak dia ngapain datang ya? Dia ada urusan apa datang? Dia kalau 他干嘛来的 itu dia lebih bahasa gaul sehari-hari. Tapi ya itu ya kita mungkin lebih ke dia datang buat apa gitu ya, nggak terlalu pengen tahu alasan yang sebenarnya, lebih kayak kurang senang gitu ya, ngapain dia datang ya gitu ya, kayak gitu ya. 他干嘛来的? 干嘛 itu bahasa gaul. 你在干嘛 itu artinya kamu sedang ngapain gitu ya. Jadi dia ngapain datang ya gitu. Maknanya memang sedikit berbeda ya, sedikit berbeda. Tergantung sih yang ngomong, tapi ada kemiripan Pak. Ya. Jadi boleh dipakai misalnya kalau memang Bapak merasa saya pengen tahu Laoshi alasan kenapa dia ada di sini, benar-benar pengen tahu aja, maksudnya dia kenapa ada di sini. Nah, Bapak boleh pakai kalimat yang pertama ya. 他为什么在这里啊？为什么他在这里？在这儿 ya di sini ya. Kenapa ya dia ada di sini ya? Ya jadi mau cari tahu alasannya dan memang kita dengan posisi mau paham. Nah tapi loh, 他干嘛来的？为什么他今天来了？gitu ya. Jadi ngapain dia datang gitu? Ada sedikit merasa ngapain dia datang ya? Orang dia nggak bertugas misalnya itu 他干嘛来的？gitu ya. Tapi ya memang tergantung konteks ya Pak. Semoga kejawab ya Pak. Oke, baik kita lanjut ke Pak Beni. Lalu mau tanya perbedaan dan kapan penggunaan 如果、倘若、假如yang artinya jika. Oke Pak Beni ya. Kalau 如果、倘若、假如 itu sebenarnya sama artinya ya. Tapi kalau misalnya Bapak tanya perbedaan, 如果 itu bahasa 口语 ya, 如果 itu bahasa percakapan. 如果 jika betul ya. Terus Bapak ada tanya lagi 倘若 倘若 sama 假如. Oke ya, kalau ini saya mungkin boleh bilang saya taruh di sini. 假如 sama Pak, posisi sama penggunaannya di kalimat. Sebentar ya. Nah, kalau 倘若 ini juga jika, tapi dia lebih ke bahasa tulisan, Pak. Bahasa novel, bahasa tulisan, artikel. Ya, yang levelnya memang lebih tinggi. 倘若. Nah, kalau yang biasa-biasa mungkin boleh pakai 如果, ini yang sering. Kalau 假如 itu juga boleh sehari-hari. Kayak gitu ya. Jadi yang lebih basic 如果, terus naik ke 假如yang ini, makanya saya samain mereka, terus baru naik lagi ke 倘若. 倘若 itu apa ya, kalau maksudnya nggak baca artikel yang tulisannya mendalam, tidak ketemu Pak. Biasanya tidak ketemu ya, biasanya pakai ini atau 假如. Ya, kalau artikel basic ke advance. Kalau udah intermediate, maksudnya udah yang tinggi gitu ya, itu dia biasa ada 倘若 kayak gitu ya. Jadi kalau untuk susunan sama artinya sama Pak ya, kapan pakainya juga sama sebenarnya. Kalau Bapak mau pakai 倘若, cuman lihat-lihat ya Pak apa teman bicaranya. Kalau dia ada pemula, lebih baik Bapak pakai 如果 gitu ya. Tapi kalau Bapak merasa, oh kita sama loh, kita sama-sama advance, nah silakan boleh pakai 倘若 atau mungkin 假如 boleh ya. Jadi kita bahasa komunikasi kita perlu lihat teman bicara kita ya. Kita memahami dia, baru kita bisa kasih kosakata yang kira-kira, oh dia di sini gitu ya. Itu doang sih kalau untuk perbedaan penggunaan ya. Oke, baik Pak Beni, semoga kejawab ya.
Nah, kalau teman-teman yang masih basic merasa ini kayaknya kosakata saya belum dapat, nggak apa-apa ya, catat dulu. Jadi jika atau kalau ini artinya ya, 如果, 假如, atau 倘若. Ya, oke, baik kita lanjut dulu ya. Ibu Melisa, 老师对不起，我的手机不能写汉语，所以我写拼音。没关系ya, nggak apa-apa ya, nggak bisa tulis不能写汉字ya, Hanzi. Kalau Hanyu itu bahasa Mandarin ya. Jadi kalimatnya aja ya Bu yang saya koreksi, tapi sudah bagus susunannya, sedikit aja penggunaan. 你可以说写汉字 ya, karena Hanzi itu lebih ke huruf Mandarin ya. Hanzi. Terus suoinya pakai suo, nggak pakai h ya, suoi. Maka ya, karena handphonenya nggak bisa ketik Mandarin ya Bu ya, nggak apa-apa ya. 老师，对不起，我的手机不能写汉字，所以SUO 呀，所以我写拼音，没关系OK，再来Ibu Katarina，对不起老师，没关系，没关系。Kalau salah pun jangan minta maaf ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Justru saya bersyukur tadi ya, kalau Ibu tulis benar, malah saya nggak ada pembahasan yang tadi kan, nggak kepikiran gitu. Tapi begitu Ibu tulis gini, saya langsung, oh iya ya, di itu dia mirip-mirip, jadi bisa jadi salah pilih. 所以没关系，不用道歉 ya, jangan minta maaf, nggak apa-apa ya, beneran ya. 谢谢您，不客气 Ibu ya, jadi nggak apa-apa. Malah saya mau minta izin teman-teman, nggak apa-apa ya, saya ambil sebagai topik bahasan, bukan untuk, oh ini salah nih gitu ya, 不是的，不是的. Tapi saya jadiin topik bahasan karena apa namanya, berhubungan, terus bisa memberikan manfaat buat teman-teman. Kayak tadi cerita saya, bagi teman-teman yang basic, apakah menarik gitu ya, bahwa huruf Mandarin ternyata ada clue gitu ya. Nah itu, malah Ibu menurut saya tidak perlu minta maaf ya, kita yang bersyukur dan berterima kasih. Nah justru kalau ini teman-teman semua perfect, saya nggak ada bahasan gitu ya. Oh benar, 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 benar. Jadi nggak menarik ya. Oke ya, jadi nggak apa-apa, jangan minta maaf ya. Oke, saya lanjut dulu. Ada Ibu Lina, 好久不见老师，我们很期待蔡老师的汉语班. Ya, kalimatnya benar ya Bu ya. Cita itu mengharap-harapkan gitu ya. Ya, penggunaannya benar Bu untuk kalimatnya ya. Terus pinnya juga sudah benar semua ya. Wah, 很高兴. Iya, teman-teman berusaha bikin kalimat, gak apa-apa, pede aja ya. Oke, ada Ibu Cindra, 见到你，我很高兴老师. Ya, oke ya. Ketikan pinin dan juga kalimatnya juga sudah benar. 再来是 Ibu Ratna ya. 很感激能认识老师. Oke ya, sangat berterima kasih ya, 感激ya. Boleh juga pakai kanji ya, 能认识老师. 谢谢大家 ya, terima kasih juga teman-teman buat kalimatnya. Menurut saya happy ya, setiap kalimat yang masuk menunjukkan teman-teman ada kemajuannya, walaupun ini abstrak sekali, nggak dinilai pakai nilai, misal oh saya nilai 90, saya nilai 80, nggak usah ya. Tapi begitu kalimat masuk, grammarnya benar, menurut saya teman-teman memang ada kemajuan ya. Oke, 再来是 Ibu Deborah ya, 老师下午好，请问老师，如果 rasa artinya 意味 untuk Hanyu, tulisnya gimana ya? Rasa ini rasa makanan ya Ibu ya. Kalau rasa makanan, 味道 Bu. Kalau i-nya yang mana ya? Kalau wei sih harusnya sama, 味道. Apa namanya? Ini sudah? Halo harusnya sudah ya. Saya tulis dulu ya Bu. Kalau rasa makanan itu 味道. Wei-nya pasti ini Bu. Sorry. Kebanyakan. Wei-nya pasti ini. Cuman i-nya Ibu ada tulisan huruf Mandarinnya enggak ya? Weitao. Weitao itu rasa makanan ya. Weitao. Rasa minuman boleh, maksudnya rasa taste ya. Weitao. Rasanya maksudnya rasa makanan, rasa minuman ya. Weitao. Makanan, rasa minuman. Tapi kalau rasa perasaan beda soalnya ya, makanya saya bilang rasa, saya tegasin rasa makanan, rasa minuman, rasa apa lagi ya, rasa obat ya, ya itu 味道 ya, taste. Tapi kalau rasa hati gitu ya, kamu tahu nggak rasanya gimana gitu ya, nah itu namanya 滋味
ya. Nah, kalau ini iwe, Ibu boleh ada kalimat lengkapnya nggak, Bu? Maksudnya takutnya saya salah nebak ya, karena nggak ada iwe. Adanya wei tahu sama ziwei. Ziwei itu lebih ke rasa di hati. Ya, saya tulisin ziwei ya. Ziwei. 你知道我的心里的滋味吗? Jadi kamu tahu nggak sih rasa di hati saya? Nah, ini rasa di hati ya. Rasa di hati. 心里的感受 boleh ya, 滋味. 你知道失恋的滋味吗? Gitu ya. Kamu tahu nggak失恋 itu putus cinta. 滋味 rasa. Jadi rasa putus cinta. Bukan 失恋的味道 tidak cocok ya. Makanya ini sama-sama rasa, cuman beda ya. Kayak gitu. Kalau 感受 boleh. 感受 itu perasaan ya. 感受. 滋味 atau 感受. 你了解我的感受吗? Kalau 滋味 ini kan rasa, kalau 感受 itu perasaan, ya. Jadi tadi saya ada sebut 感受, teman-teman kalau mau catat boleh. 感受, perasaan. 你了解我的感受吗? Kamu paham nggak gitu ya perasaan saya gimana gitu ya? 感受 boleh. Itu Ibu Deborah ya. Jadi Ibu kalau punya kalimat lengkap atau Ibu ada rekaman suaranya, ya itu boleh didengarkan ke saya ya. Nah itu karena rasa itu adanya dua ini Bu. Kecuali iwe. Kalau iwe itu rasa yang aneh. Iwe ya. Ini kan Ibu tulisnya yiwei. Nah kalau kita ada satu kosakata namanya iwe. Ini Ibu cocokin ya sama konteksnya. Kalau ini artinya aneh atau berbeda rasa gitu ya. Jadi rasa yang aneh. Bisa contoh, sorry ya, makanan udah basi, ketika kita makan kan pasti beda rasa gitu ya. Nah, kita boleh bilang, 这个东西好像有异味. 好像有异味, kayaknya rasanya agak aneh gitu ya. Atau rasa berbeda dari biasanya yang segar gitu, namanya iwe ya, rasa aneh. Ini beda atau aneh ya, rasa yang aneh, sorry. Nah ya, jadi Ibu mungkin boleh cocokin ke kalimat ya, apakah ini masuk. Jadi wei memang artinya rasa yang tadi saya bahas di atas ya. Oke, saya lanjut dulu ya, sambil mungkin kalau Ibu masukin nanti ada muncul pertanyaan berikutnya, silakan ya Bu Deborah ya. Saya lanjut, ada Bapak Andreas Lausche. Saya mau tanya penggunaan dalam kalimat kata excuse me seperti 请问,打扰一下,不好意思,不好意思,但打扰一下,但让一下 saya belum pernah dengar Pak. Kalau 不好意思 ya. Oh ini dan ya. Oke, oke. Ini dan bahasa Indonesia ya. Oke, baiklah. Kalau gitu, saya pikir bahasa Mandarin tanrang. Oh, dan rang isya. Excuse me gitu ya. Oke, baik. Saya tulis dulu sesudah ini. Teman-teman silakan di screenshot dulu. Halo, Ma. Sudah? Oke ya, kita jawab dulu pertanyaan Pak Andres. Betul, ini yang basic ya. Jadi teman-teman mungkin agak ragu-ragu, excuse me kalau bahasa Inggris, tapi bahasa Mandarinnya apa gitu ya, beda nggak gitu ya. 请问. Kalau saya boleh izin pakai bahasa Indonesia, ini mungkin bahasa Indonesia aja ya. Jadi 请问 ini numpang tanya. Berarti ada sesuatu yang teman-teman mau tanya. Makanya pakai 请问. Memang ada pertanyaan, teman-teman catat ya. Jadi makanya 请问.
Kalau semua saya translate excuse me, nanti teman-teman bingung cara pakainya gimana gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, teman-teman mau nanyakan sesuatu ke orang, silakan pakai 请问. Oke. Nah, tapi kalau kayak Bapak berikutnya 打扰一下gitu ya. 打扰一下itu artinya mengganggu sebentar. Mengganggu sebentar boleh nggak kalau misalnya saya ada pertanyaan gitu ya. Jadi sorry ya ganggu sebentar. Boleh juga sih. Tapi belum tentu ada pertanyaan. Bisa juga 打扰一下，我要，比如说 apa ya, sorry saya ganggu bentar. Oh ya, oke. Misal orangnya lagi ngomong, terus kita bilang sorry ya ganggu bentar, saya mau ambil sandal saya. Berarti itu sebenarnya nggak bertanya gitu ya. Jadi 打扰一下，打扰一下，打扰一下，一下itu sebentar. Jadi 打扰 ini artinya mengganggu ya. 打扰一下，一下 sebentar. Jadi mengganggu sebentar belum tentu ada pertanyaan gitu ya. 打扰一下. Tapi bisa juga loh, misalnya saya merasa mengganggu waktunya dia, jadi karena saya ada pertanyaan, boleh ya. Tapi ini lebih ke sorry ya, ganggu sebentar ya. 不好意思打扰一下, biarkan di depannya ada 不好意思 yang Bapak tulis di belakang. 不好意思 itu tidak enak hati. Jadi biasanya mereka gabung. 不好意思先生，打扰一下，我的鞋子在你的桌子下面. Contoh ya, contoh ya. Misalnya kita lihat dia serius kerja, terus sepatu kita ada di bawah meja dia gitu. Contoh ya, kita mau ambil sepatu kita, jadi kita bilang 对不起先生 ya, atau 不好意思先生，打扰一下，我的鞋子在你桌下面，我要拿一下 gitu ya, saya mau ambil bentar ya. Gitu ya, itu 打扰一下. Terus apalagi ya, 不好意思tadi udah saya jelasin ya, jadi tidak enak hati. Itu artinya 不好意思. Nanti ada kok di modul kita ya, 不好意思. Tidak enak hati. 不好意思. Satu lagi, 让一下. Oke, baik ya. 让一下ini bagus. Sebentar ya, saya lihat tempat saya. Oh, harusnya cukup. 让 pakai ini. Let. 让一下. 让一下 ini sopan ya teman-teman. Saya izin ya, pinnya saya tulis ke atas. 让一下. Artinya numpang lewat. Kalau kita mungkin numpang lewat ya. Jadi kalau kita mau lewat, ada gerombolan orang, kita bilang, 不好意思，让一下，不好意思，让一下，让一下，让一下. Jadi mungkin saya boleh translate-nya numpang lewat ya, sorry ya, sorry ya. Nah kalau bahasa Inggris mungkin semua excuse me gitu ya. Nggak beda-beda konteks ya. Kalau 不好意思 itu tidak enak hati, maksudnya kita memang nggak melakukan kesalahan gitu ya. Cuman ya kita tetap secara sopan santun kita kasih tahu, oh iya sorry ya gitu ya. Kalau bahasa Indonesia tetap bilangnya sorry, 不好意思 ya, 不好意思我忘了 gitu ya, sorry ya saya kelupaan ya kayak gitu. Tapi bukan melakukan kesalahan ya, sebenarnya lebih ke wah nggak enak hati nih gitu ya. Kayak tadi saya mau ngambil sepatu tapi dia lagi sibuk kerja, kayaknya dia perlu berhenti. Saya boleh ambil sepatu saya, makanya saya bilang 不好意思 gitu ya, 打扰一下. Sorry ya, ganggu sebentar. Pakai 不好意思. Tapi kalau 让一下 itu teman-teman, misal contoh ya, teman-teman nanti kalau ke China atau ke Singapura, misalnya ramai banget lagi orangnya ramai banget, teman-teman mau minta mereka tuh minggir, ya minggir, numpang lewat tuh minggir. Nah maka teman-teman minggir ini 让一下 itu dia sopan, tenang aja ya. 让一下，让一下，让一下. Kalau yang apa namanya kurang sopan tuh 滚 ya, kabur 滚 ya, itu tidak sopan, itu ngusir. Kalau 让一下 ini sopan ya, jadi boleh dipakai. 不好意思，不好意思，让一下，让一下，让一下. Misalnya contoh ya, teman-teman bawa tamu atau bawa artis mau naik ke panggung ya, bawa Blackpink mau naik ke panggung, nah teman-teman pakai bahasa Mandarin contohnya ya, 不好意思，不好意思，让一下，让一下，让一下, itu sopan. Oke ya, jadi itu ya Pak Andreas perbedaannya.
tergantung konteks ya. Baik, 再来 kita lanjut ya. Ada Ibu Nani ya, 老师下午好，对不起我迟到了。没关系ya, nggak apa-apa Ibu ya. Ketikannya sudah benar. Terus ada Ibu Melisa, 谢谢老师，不客气，sama-sama ya. 再来是 ada 小明老师，请问一下，生活、生命、人间、人生，sinonim kah? Tidak. Enggak sinonim ya, tergantung konteks. Silakan di screenshot dulu yang pertanyaan Pak Andreas ya. Jadi, 生活 itu kehidupan. Kadang-kadang mereka seolah-olah sama, tapi nggak bisa dibilang sinonim ya. Kalau 生命 itu hidup, nyawa, 生命, nyawa. Kalau tadi 生活 itu kehidupan, 生命 itu nyawa, 人间 itu adalah apa ya? Kita mau bilang masyarakat, tapi apa? Sebentar, masyarakat, 人间 kehidupan manusia, benar memang kalau ditranslate itu kehidupan manusia, cuma enggak sinonim ya. 人生 itu hidupnya manusia, 不一样. Kalau 生活 itu dia lebih nyata, kalau 人生 itu abstrak. Ya, 所以 nggak apa-apa, nanti saya kasih kalimat ya sesudah ini. Teman-teman sudah di screenshot? Ya, mungkin bagian yang kita bilang teman-teman merasa ada pusing ya gitu ya Lausya ya. Mungkin kayak gini, yang kata-kata itu mirip. Nah, kayak tadi Pak Andreas tanya kan, kalau di Inggris mungkin excuse me doang gitu Lausya. Kalau di bahasa Mandarin kenapa muncul banyak banget kosakata begini? Ya, itulah kenapa dia dibilang sejarahnya 2000 tahun peradabannya, karena dia benar-benar mendalam, kaya raya, berlimpah ya. Jadi ya kayak satu excuse me di Inggris bisa penjabarannya 4 gitu ya. Ini mungkin semua akan ditranslate dalam Inggris adalah excuse me gitu ya, cuma penggunanya berbeda. Oke, baik, saya lanjut dulu ya. Pertanyaan berikutnya tadi ada 生活. 生活 yang saya bilang dia lebih nyata, kehidupan sehari-hari gitu, 生活. Ya, 生活. Kalau Indonesia dan Inggris mungkin mirip-mirip ya, tapi saya kasih contoh kalimat. 生活 itu kehidupan. Saya kasih contoh, oke. 在大城市生活，在大城市生活很不容易。在大城市, ini bisa kehidupan, bisa hidup, bisa noun, bisa verb ya. 大城市生活, saya ucapkan 生活很不容易. Mungkin teman-teman sudah bisa tebak. 容易 apa? 大 besar, 城市 itu kota. Teman-teman bisa tebak? 大 besar ya. 容易 itu mudah. Banyak kalimat yang munculnya kayak gini ya. 在大城市生活很不容易. Iya, mudah, tidak mudah. 不容易. Jadi maksudnya hidup di kota besar tidak mudah karena beda ya, biaya hidup, terus hal-hal yang lainnya lah gitu ya, dibandingkan kalau hidupnya di daerah. Mungkin teman-teman tahu ya, biaya hidupnya, standar hidupnya, persaingannya, dan segala macamnya. Makanya nanti kalau teman-teman bisa baca artikel, suka keluar mungkin orangnya mau tulis apa gitu ya. Nah, mungkin dia bisa mulai dengan satu kalimat ini ya. 我们都知道在大城市生活很不容易 gitu ya. Kita semua tahu bahwa hidup di kota besar tidak mudah, 所以我们要继续进步 ya. Karena itulah kita perlu berkembang terus. Benar nggak? Ya, itulah ya. Jadi maksudnya ya kita tahu ya persaingan di kota besar
tidak mudah, terus ketat. Nah, tapi apa yang kita bisa lakukan? Ya kita terus bertumbuh gitu ya, menyesuaikan dengan kondisi. Itu 生活 ya. Hidup di sini dia lebih ke kata kerja ya, 在大城市生活很不容易 gitu ya, hidup tidak mudah. Nah, kalau misalnya kehidupan 生活 contoh ya, saya lupa ganti warna. Saya kasih contoh kalimat satu lagi ya. 你在那儿生活的怎么样呀？你在那儿的生活 boleh? Di sini kelihatan nggak dia kehidupannya maksudnya nyata, 怎么样? Sebentar ya, saya fokus tulis dulu ya. Kalau tulis sama ngomong nggak mudah ya konsentrasinya ya. 你在那儿的生活怎么样? Poin ini apa teman-teman? Kalimat kedua. Ini kalimat kedua ya. Ini kalimat pertama tadi udah dijelasin. Kalimat kedua. 你在那儿的生活怎么样? Jadi misal contoh ya teman-teman sama temannya itu, misal contoh lah Pak Andreas di Australia. Udah lama banget kita nggak ketemu gitu ya. Jadi biasanya boleh lah ya kita chat, kita tanya, oh udah lama loh nggak ketemu ya Pak. Nah, bagaimana kehidupanmu di sana? Betul, bagaimana keadaan hidupmu di sana? Nyata. Misal contoh Pak Andreas bilang, oh 我退休了. Contoh ya, saya sudah pensiun. 现在过得很开心，因为每天我都学汉语. Contoh ya, saya melewatinya dengan happy karena setiap hari belajar bahasa Mandarin. Nah, nyata kan, kehidupan nyata, aktivitas nyata yang dilakukan. Makanya disebut kehidupan ini yang tadi saya bilang dia nyata, ya. Kayak gitu ya, lukisan kehidupannya nyata, 生活. Oke ya, nah sekarang kita lanjut. Teman-teman sudah screenshot? Sebelum saya lanjut ke berikutnya. Iya ya, nah kalau yang kedua itu tadi apa ya? Sebentar saya scroll dulu. 生命,生命 ini nyawa sebenarnya ya. Dari ming, nyawa. 生命, nyawa. Apa ya? Oke, 异常. Saya kasih ini ya, 异常大病让我知道了生命的可贵. Pernah dengar? Saya kasih pinin dulu ya. 异常大病. Ini B ya, teman-teman. 让我知道了. 让我知道了 boleh nggak pakai le juga nggak apa-apa. 知道生命的可贵. Titik. 一场大病. 场 ini adalah kata satuan untuk 大病. 病 itu penyakit. 大病 itu artinya sakit parah. Ya, jadi orang yang mungkin dia sakit parah kayak teman kantor saya leukemia gitu ya, yang dimana orang pikir kayaknya nggak ada harapan, tapi dia sembuh ya. Jadi orang ini mungkin akan bilang bahwa 一场大病让我知道生命的可贵. Yang dimana leukemia dia bilang samping-sampingnya itu orang yang di kemo nggak ada yang selamat, dia selamat.
Ya, berarti setelah lewatin sakit besar, membuat dia merasa berharganya, kekue ini berharga. Berharganya sebuah nyawa, ya. Mungkin teman-teman nanti kalau misalnya cari di kamus atau ketik apa kayak translate, dia akan translate si 生命 dengan hidup, ya. Karena gini, kalau kita translate sebuah penyakit besar gitu ya, membuat saya tahu berharganya nyawa, kan kayak nggak bagus gitu ya, kayak aneh. Nah, berharganya sebuah kehidupan. Pasti translate-nya begitu, tapi dia beda ya sama kehidupan. Nah, itu yang saya takut. Maksudnya teman-teman nanti pikir, oh sama, jadi digantiin ke sini. Jadi nggak cocok. Digantiin ke kedua kalimat depan nggak cocok. Kayak gitu ya. Jadi, 生命 itu dia lebih ke nyawa ya. Nah, kayak teman-teman tahu ya, misal orang kayak tadi saya kasih contoh, beliau leukemia terus kemo setahun, akhirnya sembuh sampai hari ini masih hidup, sudah belasan tahun yang lalu ya. Nah, masih hidup ya, bersyukur banget. Dan yang pasti dia tahu ya berharganya sebuah nyawa ya, gitu. Oke, baik. Ya, ini ya untuk 生命，然后再来是人间和人生 gitu ya. Ya, ini kata-kata ya mirip-mirip tapi nggak bisa bilang sinonim ya. Kalau sinonim saya mudah. Teman-teman semua sinonim. Jadi semua kalimat teman-teman ganti dengan kata itu. Nggak bisa ya, memang dia berbeda. Ini silakan di screenshot dulu ya. 一场大病让我知道了 boleh pakai le atau enggak ya. 让我知道生命的可贵 ya. Memang nyawa itu berharga teman-teman ya. Kita bersyukur ya bisa dikasih nafas sampai hari ini. Itu hal yang perlu banget kita syukuri ya. Oke, sudah? Haulema, saya boleh lanjut? Saya lanjut ya. Saya lanjut dulu yang 人生和人间对吧? Oke ya, baik ya. Saya lanjut dulu 人生. Oke. Oh ya, benar ya. 人生. 人生 ini kehidupan. Cuman dia lebih abstrak. 人生. Hidup manusia. Ya, 人 manusia ya. Hidup manusia, cuman dia bedanya adalah dia lebih abstrak. Kata-kata kondisi yang lebih abstrak. Contohnya, ini biasanya di apa ya, apa kata-kata yang untuk ya memotivasi orang gitu ya, bahwa 人生，比如说人生必须奋斗 ya， 必须奋斗才能有希望. Ya, jadi mungkin teman-teman pernah dengar 人生必须. 必须 artinya apa teman-teman, masih ingat? 奋斗 mungkin kata baru ya. 奋斗 ini fight, berjuang. 奋斗 itu berjuang. Ya, 必须 harus. Memang hidup itu harus berjuang ya. 才能 barulah bisa gitu ya. 有希望 baru ada harapan. Kalau nggak berjuang, nggak mungkin ada harapan ya. Tidur-tiduran di rumah misalnya contoh ya, tapi punya impian gitu, ya nggak mungkin ya. 不可能的事情，所以人生必须奋斗才能有希望ya. Hidup manusia itu memang harus gitu ya, butuh di fight, butuh perjuangan supaya bisa ada harapan ya. Di sini boleh nggak langsung saya ganti dengan 生活? Nggak cocok ya, ini abstrak. Semoga dapat ya. Kalau di translate memang mirip-mirip gitu ya. Ya, jadi
人生必须奋斗才能有希望. Renseng di sini dia lebih ke abstrak ya. Ada yang kasih contoh nih Ibu Wiyani ya. Renseng 最musuh yang terbesar dari hidup kita adalah diri sendiri ya. Ini banyak ya quote. Apa ya, rohaninya. Nah, itu namanya yang kayak tadi contoh dari Riani gitu ya. Nah, sama kalimat saya adalah ya di dalam hidup itu memang perlu berjuang ya. Perlu berjuang supaya kita ada harapan ke depannya. Oke, satu lagi renjian 是吧? Renjian hidup manusia. Dia juga memang dia boleh abstrak, boleh nyata sih. Boleh abstrak, boleh nyata. Tapi lebih biasanya dipakai untuk bahas tentang kehidupan manusia, misalnya di dalam novel atau zaman lama gitu ya, renjian. Ini sudah, saya boleh next untuk tulisin contoh renjian dalam kalimat. Dia cakupannya luas, beda sama shenghuo. Walaupun dia ada nyata sama abstrak, tapi dia tetap tidak bisa menggantikan. Makanya saya bilang bukan sinonim ya. Oke, baik, saya tulis dulu renjian. Renjian. Jian ini lebih ke sekeliling ya. Saya boleh translate satu-satu dulu. Di sekeliling orang. Jadi lebih ke lingkungan, lingkup masyarakat ya. Lingkup kehidupan. Nah, kalimatnya misalnya oke. 这个发明是人间 saya kasih yang simple ya, 人间的好事. Ya, simple ya. Supaya kebagian semua ya. Saya lihat masih ada pertanyaan di bawah. 这个发明是人间的好事. 好事 pasti teman-teman tahu. 人间 tadi lingkup kehidupan. 发明 ini adalah penemuan. Misalnya contoh dulu belum ada pesawat gitu ya. Semua pakainya yang darat atau kuda gitu ya, sehingga lama, bener gak? Begitu ditemukan namanya pesawat, itu adalah hal yang bagus ya. Jadi manusia bisa perginya jauh-jauh dan bisa lebih cepat, lebih efisien. Nah, itu namanya 这个发明是人间的好事. Itu ya, 人间. Sama saya keingat 人间美味. Apa itu 人间美味? Nah, itu dipakai. Tapi diganti dengan 生活 bisa nggak, 老师? Pusing, nggak bisa. Nggak cocok gitu ya. 人间美味. Tadi ada yang tanya 味道的味. Masih ingat? 人间美味. Pasti bisa tebak. 味 ini rasa, 美 itu indah, cantik, artinya enak ya, delicious, lebih untuk makanan. 人间美味 berarti makanan yang enak. Misal kita mau muji orang gitu ya, makanan makanan dengan rasa yang enak. Misalnya contoh saya dikasih sesuatu gitu ya, teman-teman bilang, "Lalu ini khasnya daerah saya, lalu cicipin." Nah, untuk saya bilang, "Wah, ini enak banget, ini cocok banget," gitu ya. Saya merasa ini oke banget gitu ya. Maka saya bisa bilang, 非常感谢ibu, 我觉得这是人间美味. 人间美味 itu makanan dengan rasa yang enak. Nah, rasa yang enak ini sebenarnya subjektif ya. Saya cocok belum tentu semua orang cocok ya. Jadi ini berarti konkret. Ini juga penemuan sebenarnya konkret gitu ya. Jadi dia bisa abstrak, bisa konkret.
tergantung konteksnya. Tapi dia lingkupnya lebih luas, terus biasanya konotasi kayak gitu ya. 人间美味. Sampai sini cukup ya. Jadi 生活、生命、人间和人生 dia memang beda, bukan sinonim ya. Baik, saya sambil tunggu teman-teman screenshot sambil saya baca dulu ya pertanyaan berikutnya. Bagi yang merasa pertanyaan saya belum kejawab nih gitu ya, nggak keburu. Minggu depan chat lagi ya, pasti akan saya jawab. Lanjut ada Ibu Lia, saya mau tanya bertemu itu 见面 atau 见 saja Soalnya pernah dengar orang bilang 见面, ada juga bilangnya 见 saja ya. Pertanyaannya bagus. Ini sudah di screenshot. Oke ya, 等一下大家ya, saya tunggu bentar semuanya. Halo Ma, sudah? Oke, baik. Tadi ada Cian ya, pertanyaan bagus. Saya lanjut ya. Cian he Cian Kenapa saya bilang pertanyaan bagus dan kadang-kadang ada yang pakai Cian ada yang pakai Cian. Karena Cian Ada yang bisa bantu saya? Ini pure, murni cuman verb, cuma kata kerja, 见. Tapi kalau si 见面 adalah verb dan noun. Jadi dua-duanya sama artinya ketemu gitu ya, bertemu. Cuman konteks masukin ke kalimatnya aja. Yang nanti dia posisi dan juga formatnya gitu ya. Ini juga bertemu muka gitu ya. Mian ini di sini jadi muka kata benda ya. 我们几点见？我们几点见面？可以吗？可以. Dua-duanya boleh. Cuma bedanya apa? Bedanya komponen kosakata. Komponen kosakata ini dia verb doang, sama ini dia ada noun. Nah, terus kalau tadi kan sama ya. 我们什么时候见？我们什么时候见面？ sama. Tapi kalau misalnya ada gaya bahasa orang China yang suka bilang 我们见个面. Nah, ini butuh 面 gitu ya. 见, sorry ya. 见个面 artinya ketemu juga, tapi karena ada 面 makanya dia bisa pakai ke. Karena 面 adalah muka noun, makanya dia kayak ketemu sebuah muka, tapi bukan ya, jangan translate begitu ya. 见个面 itu artinya ketemu ya. Yuk kita ketemuan. Nah, ada orang bilang 我们见面吧，我们见个面. Gitu ya, ketemu, bertemu sama. Ketemu atau bertemu. Mika ya, ketemu atau bertemu. Nah, dari asal-usulnya min adalah noun sehingga bisa ditambahkan kata bilangan. Itu maksudnya ya. Jadi dua-duanya boleh Bu Lia, tergantung ya. Oke. 再来 lanjut Ibu Areta. Sebut saya nama tengahnya adalah Su. Su ini artinya vegetarian. Betul, betul Bu, yang Ibu tulis ya. Su. Ini ya. Su ini artinya vegetarian. Bagi teman-teman yang tidak makan itu ya, benda hidup ya, vegetarian. Su, betul, nama ininya Su. Tapi bukan maksudnya, oh jadi sepupu saya ini dong ya, artinya diharapkan untuk ke Su. Enggak, memang ada nama cewek dia pakai Su yang ini, betul. Mungkin supaya lebih jernih, lebih jelas gitu ya. Nah, ada maksud orang tuanya kasih nama ini. Ya, betul, artinya vegetarian. Lanjut, oh Ibu Deborah ya, saya baru baca di bawah, betul perasaan ya. Oh perasaan berarti zuwei, yang ini ya Bu. Sebentar, ini enaknya kalau tidak dihapus ya, saya bisa balik lagi. Udah di depan banget ya. Ini zuwei, perasaan ya. Jadi, 心里的滋味，不可以说心里的味道，nggak cocok ya, 滋味。好，再来kita lanjut ya. Kalau pertanyaan dari Pak Yuslan, 就一命哭了. Ini apa ya? Saya belum nangkap Pak ya. Nanti kalau ada kalimat
jelasnya atau saya bantu cari ya Pak. Minggu depan saya bantu jawab. Oke ya. Untuk Pak Yuslan nanti berarti saya hutang dulu ya Pak ya. Oke, baik. Kemudian Ibu Ratna, 借过和让一下一样吗? Oh iya, yang tadi ya sebentar di sini ya. Ibu tanya ini, rang. Yang tadi pertanyaan Pak Andreas ya. Pak Andreas di oke, Indonesia. 让一下, oh ini ya, oke. 让一下itu bahasa Mandarin yang maksudnya sesuai EYD gitu ya, bahasa Mandarin formal. Kalau 借过 itu lebih ke translatean dari Hokkien ya. 借过 ya, sama artinya mau numpang lewat ya, tapi itu translatean dari Hokkien. Biasanya yang sesuai bilang formalnya atau bahasa Mandarin yang secara global itu adalah 让一下 gitu ya, 让一下 sama 一样的 ya, cuma bedanya itu doang. Oke, baik Ibu Lia, 老师今天是我的第一天到新加坡. Oh, apakah kalimat ini sudah benar? 今天是我第一天到新加坡, 不用的 ya, 不用的. Jadi 今天是我第一天到新加坡. Hari ini hari pertama saya di Singapura. Ya, mungkin Bu Lia mau bikin artikel ya. Tadi nggak usah pakai te-nya langsung dihilangkan saja. Itu saja sih, Bu ya. Yang lainnya sudah benar. Baik, lanjut ya. Lanjut sampai di Pak Andreas. 老师, saya pernah dengar di film Mandarin kalimatnya 麻烦你了. Apakah sama artinya dengan 抱歉打扰了? 麻烦你了 itu karena kita ada tugas atau kerjaan mau minta tolong orang, makanya 麻烦你了. Tapi kalau 抱歉打扰了 itu sorry mengganggu. Jadi saya balik lagi ke arti kalimatnya supaya tujuan ngomongannya kita tuh sama gitu ya. Jadi tidak sama sih Pak, maksudnya artinya beda. Kalau saya ada sesuatu yang misalnya contoh ya, modul yang saya bikin itu kebantu banget sama ada teman kita namanya Cilina yang bantu saya rapi-rapiin sesuai format. Itu saya akan bilang maaf Vanila karena dia bantu saya kerjain sesuatu. Ya, tapi kalau 抱歉打扰了, misalnya contoh kita tahu ini jam kerja. Terus saya telepon lah Pak Andreas ya, bisa Pak Andreas lagi kerja. Saya tahu ini jam kerja. Berarti untuk menandakan bahwa saya nggak enak hati telepon di jam kerja, saya boleh bilang, 抱歉打扰了 Pak Andreas. Baru saya ngomong keperluan saya. Kayak gitu ya. Jadi tidak sama, 不一样, beda ya. Intinya maafan itu ada sesuatu yang kita minta tolong orang untuk kerjakan. Ya. Oke, 再来. Oke ya, baik. 明天见, yang tadi ya. Lagi ngomong 见面的见, 对. 明天见 sampai ketemu besok. Ya, tidak usah pakai 面. 明天见. Ya, seperti itu. Jadi kalimatnya beda-beda ya. Yang tadi kita bahas tentang 见 和见面. Itu pertanyaan dari Bu Lia ya. Sudah kejawab semua sepertinya. Oke, syukurlah ya. Jadi yang saya utang dulu ya. Kalau misalnya Pak Yuslan ada kalimat lengkap, mungkin boleh di-chat ke Pancang, kasih tahu ke Pancang. Pancang yang tadi saya tanya itu ada kalimat lengkapnya ini gitu ya. Supaya saya tidak salah untuk menafsirnya ya. Oke, 好的，谢谢大家的时间，我们星期五见，kita ketemu lagi hari Jumat ya. 谢谢班长，再见，拜拜。谢谢老师、班长。谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，谢谢班长，再见。谢谢老师，谢谢班长。